Menanggapi Roy Suryo sudah ditetapkan statusnya ya menjadi Roy CS apa? Iya, Roy Suryo CS. Apa sendirian doang? Kalau infonya Roy Suryo, baru Roy Suryo. Roy Suryo. Ini sudah ada penetapan terkait statusnya TSK. Gimana Bang menyikapinya Bang? Kalau saya gimana ya? Kalau kita lihat sih uraiannya, sepertinya Roy Suryo benar. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi dari rentetan masalahnya, sepertinya Pak Jokowi tidak benar karena asasi kasus hukumnya belum jelas, tapi orang udah divonis. Sementara kita lihat lagi penjelasan daripada universitasnya, katanya dia tidak langsung S1 tapi ambil apa namanya itu sarjana muda dulu. Kemudian lulus dari dia kan, berarti kan secara logika harusnya lulusnya dia itu tidak sama dengan lulusnya yang normal kan. Kalau dia masuk kuliah 80, mungkin dia selesai katakanlah 84 itu kan. Ya. Tapi masa sama langsung, kalau langsung kuliah dia ambil full, masa selesai 85 ya mestinya 86 kan gitu. Itu saya. Jadi secara logika kurang pas. Tapi karena profesor dari UI, dari apa itu UGM itu mengatakan berani menyatakan lulusnya 85, ya kita persilakanlah dibuktikan. Karena dia mengatakan dia menjaminkan gitu kan. Tapi kan secara logika kalau bachelor dengan S1 kan harusnya bachelornya itu ketika ngambil S1 dia lebih lama, ya kan? Tapi dia bilang lulusnya sama dan cepat itu ya. Nah, itu. Apa karena Pak Jokowi sendiri ini terbilang mahasiswa pintar atau pandai? Iya, katakanlah pandai misalnya. Tapi kan katakanlah abang ini tidak ambil apa kuliah full. Abang ini ambil kuliah full. Enggak, tidak full. Bachelor dulu. Masa sama lulusnya kalian berdua? Ya kan? Kalau dia ngambil diploma kemudian ambil S1, masa lulusnya sama? Itu dong Pak. Itu pemikiran saya. Jadi abang sepemikiran dengan Roy Suryo ya, dengan metode atau pemikirannya ya. Kemudian pergilah orang itu ke Jepang. Kemudian bawa isu baru lagi, katanya siapa namanya orang Batak itu, Rismon itu tidak benar lulusan Jepang S3 katanya. Ini makin aneh lagi nih. Sementara selama ini kan kita tahu dia lulusan S3 gitu. Tapi ahli-ahli yang dikirim oleh Polda itu ke Jepang katanya bahwa Rismon Sianipar itu tidak lulus katanya kan gitu. Jadi yang mana nanti benar kita lihatlah di pengadilan. Kemudian Polda Metro Jaya juga tidak menunjukkan asli daripada ijazahnya sampai sekarang. Mabes Polri juga, berarti kan yang berlakukan fotokopi. Tapi kok orang ditersangkakan begitu karena diteliti berkasnya kan itu. Jadi tapi kan ijazahnya dititipkan di Polres Solo Bang. Ya itulah makanya sedangkan menjadikan tersangka Polda Metro Jaya kan gitu. Harusnya Polda Metro Jaya. Harusnya dari pihak Polres Solo atau gimana Kak? Harusnya di Jakarta Polda Metro Jaya. Ijazahnya. Oh, dititipkannya. Bukan di Polres Solo sana. Oh. Di Polres Solo sana apa dia? Kemudian laporannya Rismon Sianipar laporannya kan di Mabes. Tapi kan Mabes itu menghentikan tapi tidak pernah memperlihatkan asli yang Pak Jokowi itu di mana gitu. Demikian juga siapa namanya wakil presiden
sudah diperiksa ijazahnya, dia katanya alumni Singapura. enggak alumni Katolik. Oh. Tapi di Katoliknya tidak ada ijazahnya. Lalu dibilang alumni sekolah Kristen, tidak ada juga ijazah. Kemudian alumni Singapura katanya. Singapura juga hanya menyatakan lulus. Kemudian ngambil satu. Nah, kira-kira bagaimana penilaiannya ini? Kalau saya sih alam-alam lah, mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau menurut saya ya sudahlah, kan dia toh presiden kita selama ini yang dipilih oleh kalian kan. Kalau saya tidak memilih, dari awal saya nggak pilih, tapi istri saya kan milih, saudara-saudara yang lain milih. Nah, toh kita udah nikmati dia 10 tahun jadi presiden, ya sudahlah, bahwa dia bikin hutang sangat besar, ada 10.000 triliun katanya, ya toh itu utang negara, ya kita bayar lah kan gitu. Tapi dengan tidak adanya persesuaian pendapat, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, otomatis harga daripada dolar kan semakin tinggi. Ada yang rugi kita juga, gitu loh. Jadi kemudian Pak Gibran juga, Pak Gibran itu kan sudah 1 tahun ya, terus dimasalahkan dia. Jadi menurut saya ya kurang baik lah ya, lebih bagus udah diterima, nanti pemilihan berikutnya baru lebih selektif gitu loh. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau berpendapatnya saya itu, kalau saya jadi lawyernya pihak lawan ya udahlah langsung bikin perdamaian aja kan gitu, kalau saya, menurut saya ya. Tapi kalau menurut yang lain mesti dihantam terus gitu loh. Jadi akhirnya perhatian kepada masyarakat Indonesia otomatis berkurang. Demikian juga Pak Jokowi kan 2 tahun terakhir kan presiden dihantam terus, otomatis benar apa salah itu perhatiannya juga kurang gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Oke, seperti biasa rutinitas saya untuk membacakan komentar-komentar netizen. Teman-teman telah menonton cuplikan video sebelumnya. Sekarang saya akan membacakan tanggapan-tanggapan netizen di seluruh Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan mulai membacakan dari komentar yang pertama. Pak Komardin ini sudah tahu karakter Parcok manipulatif. Saat kasus Joshua, semua Parcok gak ngaku dibongkar habis dan gol. Kemudian pengacara pembela kebenaran tampil luar biasa, pengacara Pak Kamarudin. Harusnya yang dibahas masalah foto itu milik siapa yang tertera pada kopi ijazah yang buat nyapres. Saya hanya punya doa dan saya percaya dengan doa semoga dilindungi dan diberi kemenangan untuk orang-orang yang membela kebenaran. Semoga para pejuang kebenaran dan keadilan dilindungi oleh Tuhan. Nekatnya Jokowi dan polisi ini memikirkan Gibran yang gak punya ijazah dan juga belum umur 40 saat nyaplos calon wapres. Ayo Pak Kamarudin, tolong turun tangan, tegakkan keadilan. Saatnya Pak Komarudin turun gunung. Kita harusnya malu pada perjuangan dan pengorbanan mereka. Pak Komarudin, ayo ajak pengacara-pengacara gabung untuk membela Roy CS yang sedang memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Jangan biarkan orang benar berjuang sendirian. Pembohong harus diberi pelajaran supaya ke depan tidak hidup lagi pembohong untuk memimpin Indonesia. Kami sangat mengharapkan Bang Komarudin bantu trio RRT dalam persidangan. Roy Suryo DDK maju terus untuk tuntas ijazah palsu Jokowi dan Gibran demi kebenaran. Bravo, Pak Kamarudin Simajuntak. Semoga nanti
mendampingi orang yang mencari kebenaran demi pendidikan Indonesia yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia nanti. Kita hanya berdoa biarkan tangan Tuhan yang bertindak menumpas kejahatan di negeri ini. Kupas habis Prof suarakan terus keadilan demi tegaknya bangsa ini. Tidak mungkin Bung Roy Suryo dedek di penjara. Ini mokal keadilan kalah dan kezoliman kebiadaban. Semoga para pengacara yang punya hati nurani untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan segera membantu Roy Suryo Rismon, Tifa CS untuk membela dan harus ingat kebenaran, kejujuran, dan keadilan akan datang mencari jalannya sendiri. Semoga Bapak pengacara se-Indonesia yang punya hati nurani dan otak cerdas, yang nasionalis, jangan diam dan jangan tidak peduli dengan ketidakadilan dan kezoliman yang jelas terpampang menimpa rakyat kecil di negara kita ini. Turut prihatin atas matinya keadilan atas Roy Suryo CS. Orang bodoh pun bisa menilai ijazahnya Jokowi itu palsu. 100% ijazah Jokowi itu palsu. Dilihat dari foto di ijazahnya saja, itu bukan foto Jokowi. 1000% tidak sedikit pun mirip dengan wajah Jokowi, tapi fotonya orang lain. Dan lagi, bila dicari di seluruh ujung dunia manapun juga, yang namanya ijazah fotokopi itu bukan ijazah asli. Pembohong zolim sebentar lagi menerima hukum alam, hukum Allah. Orang jujur membela kebenaran dan keadilan dilindungi oleh Allah. Pak Komarudin bantu peneliti kebenaran. Semoga Rismon CS perlu dibantu. Jalan satu-satunya adalah rakyat harus bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu, merevolusi dan mereformasi total negara ini seperti di Nepal. Lengserkan rejim Omon Prabowo atau Gibran, baru Indonesia akan menjadi lebih baik menuju rakyat adil, makmur, sejahtera sesuai yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Kemudian dilanjutkan dengan, harusnya Pak Komarudin jadi ketua KPK, tolong usulkan. Betul Bang Komarudin, kita harus bantu perjuangan Roy Suryo DDK untuk menyingkap tindak kriminal ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Kebanyakan rakyat Indonesia ingin kejujuran Joko Widodo tentang ijazah asli ini. Kemudian, sebentar lagi Bang Hotman Paris akan membantu Pak Rismon Sianipar, saya yakin itu. Maju terus Pak Roy Suryo dan CS, insya Allah melindungi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Orang cerdas dan berintegrasi harus bersatu untuk menyelamatkan negeri ini dari rezim bobrok selama ini, rezim si raja tipu-tipu. Tegakkan keadilan dan kejujuran. Banyak kasus besar yang tidak tersentuh, apalagi kalau sudah menyangkut orang-orang besar. Siapa gabung lawan polisi politikus di sini? Pemimpin bengis jika memenjarakan rakyat yang mengkritiknya. Untuk para pengacara yang jujur dan berkompeten, hayo bersatu tegakkan keadilan, bantu RRT yang berjuang demi bangsa, supaya tidak lagi terjadi calon para pejabat yang ijazahnya abal-abal. Ayo tegakkan keadilan, jangan engkau gadai keadilan dengan uang. Ayo tegakkan keadilan. Pengacara penegak kebenaran Pak Kamarudin, maju terus Pak Kamarudin. Jokowi ini terlalu banyak menabrak hukum dengan semena-mena. Yalah, lindungilah orang-orang jujur yang berjuang. Jalanmu dilindungi mereka dan ajablah para dusta sehingga sehina-hinanya. Perjuangkanlah negara ini, Bapak Kamarudin. Masyarakat ingin mencari keadilan. Hukum sudah dipermainkan di negeri ini. Sudah saatnya pergerakan massa Dewi bangsa ini menjadi lebih baik lagi.
Pak Kamarudin, bantulah Roy Suryo CS. Turun tanganlah untuk mengungkap ketidakadilan yang dialami Roy Suryo CS. Semoga masih ada yang membela kebenaran. Terima kasih sudah berkomentar Pak Kamarudin. Saya rakyat biasa juga tidak percaya dengan cara-cara polisi ini. Kemudian dilanjutkan dengan komentar netizen selanjutnya. Ayo Bapak Kamarudin Simajuntak, lawan kubu Jokowi. Bapak jelas bisa mengalahkan pengacara-pengacara karbitan ini. Semoga para pakar hukum layer se-Indonesia bantu Roy Suryo CS yang menginginkan kebenaran agar tidak ada lagi yang menghalalkan segala cara. Ijazah Jokowi publiskan dulu ke media seluruh Indonesia. Polisi dan Jokowi berani. Ayo rakyat yang masih waras, mahasiswa dan masyarakat harus bersatu lawan kezoliman dan ketidakadilan di negeri ini. Ijazah Jokowi dan Gibran yang asli harus ditunjukkan ke rakyat. Jika terbukti palsu, harus dimakzulkan dan penjarakan. Aneh banget, makanya presiden malah berpihak pada ijazah palsu dan gak punya ijazah. Saya super heran, kenapa para pemangku hukum di negara Republik ini dengan tega dan terang-terangan malah meninjak-injak hukum di negeri sendiri. Rakyat Indonesia harus bersatu, tegakkan keadilan, walau perjuangan itu pahit. Ayo nepalkan Jokowi CS biar negara punya keadilan. Semoga yang benar dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah dilaknat olehnya. Penegak hukum kita selalu membenarkan yang salah kepada pejabat, kalau ke rakyat kecil bisa yang benar pun dibuat salah. Saya heran sama negeri yang kita cintai ini, membuktikan hukum orangnya dulu yang jadi tersangka pembuktian, belum ada apa. Sekolah hukum sudah diterbalik pembuktian hukumnya. Bantu saudaraku sebagai pengacara, tegakkan keadilan di muka Indonesia ini. Biar rakyat tahu bagaimana yang benar dan mana yang salah. Polisi dalam tekanan berat ini lepas dari tanggung jawab sehingga mengalihkan ke ranah kejaksaan. Yang benar tetap benar dan yang benar tidak akan takut. Sudah ada tanda-tanda Mulyono pengkhianat akan dipanggil dan diperiksa untuk menunjukkan ijazah dan skripsinya yang sebenarnya dan sesungguh-sungguhnya. Rakyat Indonesia masih belum bisa percaya. Oke, teman-teman, itu adalah komentar netizen yang telah saya bacakan. Jika teman-teman memiliki pendapat lain setentang dengan cuplikan video sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.